Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menganalisis statistik parametris menggunakan aplikasi SPSS dengan cara uji tes atau uji t-test. Jadi di sini kita langsung ke soalnya aja ya. Jadi saya punya soal statistik parametris atau sampel berkorelasi. Jadi saya punya soal sampel berkorelasi. Jadi di sini ada sebuah soal. Jadi dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Jadi dari soal tersebut ada 25 sampel atau 25 responden pegawai yang dipilih secara random ya untuk mengetahui adanya perbedaan produktivitas kerja. Jadi di sini memiliki hipotesis awal atau H0-nya tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai. Kemudian hipotesis selanjutnya HA-nya terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai. Nah, jadi di sini ada datanya di bawah. Nah, jadi datanya hasil tabel hasil penelitiannya. Jadi ada angka sebelum dan sesudahnya. Jadi kita ingin mencari tahu bagaimana apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan para pegawai ketika sudah diberikan kendaraan. Seperti itu. Jadi caranya gimana kita menganalisis? Kita menganalisis menggunakan SPSS dengan mencari dengan uji t-test. Jadi bagaimana caranya? Kita langsung saja. Nah, jadi sebelum itu kita buka SPSS terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka, kemudian tadi kita masukkan tadi penampilannya seperti ini awalnya. Nah, kita langsung ke variable view. Nah, pada variable view, karena yang tadi ada sebelum dan sesudah, karena kita ingin mencari tahu ya, apakah ada perbedaan dari sebelum dan sesudahnya ini. Jadi kita sesuai hipotesis adanya perbedaan apa tidak. Jadi kita tulis di sini sebelum, kemudian di sini sesudah di bawahnya. Sesudah. Nah, pada di sini juga di labelnya namanya juga kita taruh sebelum. Di sini juga sesudah. Nah, kemudian kita balik ke data view di bawah ini. Nah, kemudian setelah itu hasil dari penelitian tadi yang responden 25 orang kita taruh di dalam SPSS-nya. Jadi dari 1 sampai 25. Jadi kebetulan saya sudah menulis, jadi tinggal di copy. Nah, di sini kita kontrol A, kemudian copy kita taruhin ke dalam sini ya. Kita taruh sampai ke 25. Nah, sudah ada. Jadi ada data-datanya segini. Nah, kemudian caranya adalah kita analyze. Kita tekan analyze, kemudian selanjutnya ada compare means and proportion. Jadi kita tekan yang ini. Nah, di sini tuh ada banyak ya. Ada one sample t-test, kemudian ini ada banyak cara-caranya. Tapi kita menggunakan paired sample t-test. Ya. Kita sampel berkorelasi. Jadi langsung kita tekan yang ini karena kita sudah mendapat kita sudah taruh nilainya, kita tekan ini. Nah, kemudian setelah itu kita input datanya ya. Dari variabel 1 itu sebelum, kemudian variabel 2-nya sesudah. Nah, setelah itu kita cek dulu, kita pastikan karena kita ingin tingkat keberhasilannya adalah 95% atau taraf kesalahannya senilai 5%. Jadi kita taruh di sini confidence interval percentage ya. Tadi tingkat keberhasilannya atau kebenarannya itu ada 95%, kita tekan continue. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, kemudian hasilnya sudah keluar. Nah, dari hasil analisis ini kita lihat, jadi dari tabel pertama itu menunjukkan adanya nilai min. Kemudian di sini ada total dari seluruh parameternya atau sampelnya N. Dinotasikan sebagai N, jadi ada 25. Di sini juga ada standar deviasinya, ada 7,5 sebelum dan sesudahnya 10,17. Nah, di sini dari paired sample correlation juga menunjukkan adanya signifikansinya dari 25 nilainya tadi. Jadi kita hanya mematok yang two sided p-nya aja. Two tail-nya aja atau yang bagian yang keduanya. Karena kan kita mengcompare dari dua data sehingga kita
ingin menunjukkan hipotesisnya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada paired sample test. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini nilai dari uji T kita. Ya. Terus ini ada signifikansinya juga. Kemudian di sini ada derajat kebebasan atau dalam Indonesianya kita DK gitu, tapi di sini DF. Ya. Nah, setelah itu gimana cara kita mengetahui bahwa hipotesis pertama kita diterima dan hipotesis kedua kita ditolak ataupun sebaliknya? Atau hipotesis kita diterima, yang mana tidak diterima. Jadi patokan kita adalah yang di sini. Nah, jadi cara gampangnya kita ngelihat yang two-sided P-nya. Jadi kalau dia kurang dari kurang dari 0,05 karena taraf kesalahan kita 0,05 itu yang mudahnya. Jadi kita lihat two-sided P-nya karena ini 0,01 menunjukkan bahwa kurang dari 0,05 yang menandakan bahwasanya HA kita diterima dan H0 kita ditolak atau adanya perbedaan atau kita lihat di sini HA kita tadi. Di sini menunjukkan dari hasil tadi bahwa terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai setelah diberikan mobil. Jadi bisa kita lihat di situ. Nah, dari hasil sininya kita mengetahui ini kurang kan dari 0,05 taraf kesalahannya tadi. Jadi kita lihat di sini bahwa itu kurang sehingga HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Nah, cara lain juga kita bisa ngelihat dari uji T-nya ini. Jadi T hasil hitung T hitungnya. Nah, dari hasil DF-nya atau DK-nya, derajat kebebasan atau derajat DK-nya, derajat kebebasan itu cara mencari kita ngelihat nilainya pada T-table. Jadi ada T-table-nya. Jadi kita patokannya sama T-table. Jadi ini kan ada DK, kita DK-nya kan 24. Cara dapat derajat kebebasannya yakni N dikurangi 1, N kita kan 25. Nah, jadi kita ngelihat N-nya 25 dikurangi 1, jadi DK-nya ada 24. Nah, kita lihat pada tabel T-test. Jadi kita lihat di sini salah ada tabel T-testnya. Jadi kita bandingkan, kita lihat angkanya sehingga kita mengetahui apakah H0-nya diterima, HA-nya diterima atau HA-nya yang diterima. Sebentar ya. Kita lihat, kita ingin mengetahui atau kita cari di YouTube atau T-sampel, T-tabel uji T. Kita cari di sini. Di sini kita cari gambarnya. Ini ada sebenarnya di buku tadi ada. Jadi kita bisa buka di sini juga. Kita ingin mencari tabel T-nya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa karena kita taraf kesalahan kita 0,05 sehingga kemudian DK kita adalah 24. Kita lihat di sini. Jadinya kita punya nilai 2,064. Nah, kita bandingkan tadi dengan nilai T-test kita. Nilai T-test kita sebesar 4,906. Jadi dibandingkan dengan nilai T-test kita, T-tabel tadi itu kurang dari hasil nilai T-test kita. Sehingga bisa dikatakan kalau dia kurang dari T-test kita, dari T-tabelnya, maka bisa dikatakan bahwa hipotesis HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Sebaliknya, ketika T-table atau T hitung kita kurang dari T-table yang tadi, maka HA-nya ditolak, H0-nya diterima. Begitupun sebaliknya tadi ya. Begitupun yang di sini juga kita bisa melihat karena taraf kesalahan kita 0,05, kita bisa ngelihat dari sini. Semisal di sini ada two tail kita atau two sided P kita itu lebih dari 0,05 berarti HA-nya ditolak, H0-nya diterima. Jadi pada hasil yang penelitian yang kita buat tadi,
bahwa kita bisa mengetahui bahwa dari sini karena ini 0,01 kurang dari 0,05, H-nya diterima, H0-nya ditolak, atau adanya perubahan atau adanya perbedaan nilai atau terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja atau semakin baik kinerjanya ketika diberikan mobil baru. Nah, begitupun dari kita melihat di tesnya tadi. Jadi adanya juga eh, dia kurang dari T tabel yang tadi yang tadi saya beritahu, dia kurang sehingga dari T tabel kita sehingga H-nya diterima dan H0-nya ditolak, atau adanya perbedaan tingkat kinerja dari pegawai yang telah diberikan mobil yang baru. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada perubahan atau salah kata. Jadi sekiranya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan dan terima kasih semuanya telah mendengarkan and goodbye.